Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syah ya, SPD MSI NIDN 0028098104 ya, dosen pendidikan ekonomi jurusan pendidikan DPS Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya, menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sudah lebih hampir 10 tahun ya, sekitar 10 tahun mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah kewirausahaan. Ini adalah mata kuliah wajib ya dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini nanti akan membahas ya berbagai konsep secara umum tentang wirausaha ya. Dan ini adalah mata kuliah prasyarat pembuka untuk mata. Nah, tujuan dari mata kuliah ini ya, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat memahami ya ruang lingkup untuk konsep wirausaha, etika ya, konsep penanaman berpikir perubahan, kemudian kreatif ya, orientasi pada tindakan. Selanjutnya mampu memahami cara ya atau metode untuk mencari gagasan dalam dunia usaha, bagaimana analisis risiko, kemudian menerapkan cara membangun teamwork ya, memahami dan mampu mengetahui tentang konsep kepemimpinan, kemudian mampu menganalisis tentang manajemen keuangan, pembiayaan usaha dan sumber pendanaan usaha, dan terakhir ya menerapkan etika bisnis dan kaidah-kaidah moral dan sosial dalam aktivitas dunia usaha. Ya. Adapun dalam capaian pembelajaran untuk materi yang kita bahas pada hari ini adalah menguraikan konsep risiko ya dalam wirausaha, kemudian merumuskan bagaimana melakukan pengambilan risiko, menemukan risiko, memetakan ya, menghitung risiko dan mengungkap memahami tentang berbagai risiko dalam usaha. Perkuliahan ini kita laksanakan ya sesuai aturan dan 16 kali dengan 12 kali pertemuan secara daring, 12 kali pertemuan offline ya, diselingi dengan 2 kali pertemuan secara online ya, atau daring dengan 1 UAS dan 1 UTS. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi 5 aspek ya, sesuai dengan panduan pada STIMAK. Kita memiliki penilaian tentang project based learning, ya, project based ya, secara berkelompok nantinya, partisipasi aktif mahasiswa, tugas, kuis, dan UTS serta UAS ya. Project based ini akan dinilai 30% dari total keseluruhan, partisipasi di kelas ada 20%, kemudian nilai tugas ini diambil 10% ya, kuis juga diambil 5%, kemudian yang terakhir ada 15% UTS dan 20% UAS ya. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membedah ya, memahami konsep dalam salah satu dunia usaha yaitu terkait tentang risiko ya, konsep risiko. Nah, saya minta Ayu ya untuk menampilkan slide-nya, nanti kita coba untuk mulai membedahnya. Yuk, tolong di-share ke teman-teman biar kelihatan. Nah, kita mulai dengan salah satu pokok bahasan di pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan konsep risiko. Ya. Yuk kita tampilkan dulu yang gambar pertama ya, untuk stimulus adik-adik berpikir ya, secara mendalam dan multi perspektif. Coba yuk ditampilkan slide kedua. Nah, Pak Gran pengen bertanya tentang slide kedua ini ya. Yuk.
Pak minta pendapatnya singkat-singkat, padat dan jelas dari kalian, Randy, Ferry, dan adik-adik yang lain ya, Mutia, kemudian Reja ya, Nurlina, Naiswa, kemudian Saskia juga Putin. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Silakan. Gambarnya kelihatan? Dari Ferry mungkin, Fer? Atau Randy? Yuk komentari apa yang terjadi. Izin menjawab, Pak. Oke. Apa yang terjadi menurut Ferry? Dari siapa dulu nih? Dari dulu. Silakan. Gantian Oke. ya. Dari gambar, mungkin sudah teman-teman lihat juga, dari Bapak juga sudah melihat, itu ada seseorang yang ingin apa ya, atau apa ya, bisa dibilang punya tujuan untuk bisa memperoleh keuangan. Tetapi untuk memperoleh tujuan atau memperoleh uang tersebut, dia memiliki kendalanya di situ kan, untuk apa, wilayah yang ada apa ya, bisa dibilang wilayah yang memiliki keuangan itu tuh, di situ dikelilingi oleh pastinya ikan hiu yang menjadi tantangan buat seseorang itu bisa mencapai tujuan yang dia inginkan, yaitu tujuannya itu ialah memperoleh keuntungan atau keuangan yang bakal dia impikan. Jadi pastinya dalam setiap tujuan itu pastinya akan ada halang rintang atau bahkan adanya apa ya, resiko yang pasti bakal akan dihadapi kalau misalkan seseorang itu punya usaha atau mungkin punya tujuan dari suatu usaha, itu pasti punya risiko tertentu, misalkan punya nanti apa namanya, pesaing, atau bahkan mungkin harga dari produk apa ya, produk dari bahan mentah itu mungkin mahal, atau mungkin resiko-resiko mungkin nantinya bakal adanya bangkrut atau mungkin pinjol segala macam itu, Pak. Oke. Yuk kita pindah ke teman-teman yang lain. Silakan. Singkat padat ya. Apa yang terjadi? Izin Pak, Ya. di sini saya benar kata Perry tadi, tapi di sini saya persingkat aja. Di situ adalah saya lihat seseorang yang ingin ingin ketujuan itu, tetapi ada tantangan tersebut. Oke ya. Mencapai tujuan ada tantangan. Yang lain? Ada yang mau komentar? Izin Pak. Ya. Benar mungkin dari Ferry sama Randy. Di sini Ayu melihat ada sosok manusia yang melihat untuk berbisnis atau investasi, tapi dikelilingi dengan hiu dan tembok es di sini. Jadi dia menunjukkan rasa kekhawatiran atau ketidakpastian menghadapi risiko finansial, Pak. Mungkin seperti itu saja. Oke. Nah, coba kita sambung. Risikonya yang mana? Di sini, mana yang risikonya? Izin, Pak. Ya, Jadi yuk, mungkin di sini gimana? resikonya itu dia tuh ketika pengen mencapai tujuan itu, dia tuh bingung kan, di situ kayak ada space antara eh, tembok satu sama yang lainnya. Nah, di situ mungkin maksudnya tuh resiko keuangan, resiko yang dimaksud itu dia tuh harus berjuang dulu untuk masuk ke situ. Entah itu dia harus mengorbankan, entah itu dia harus berenang dulu untuk ke situ, atau harus mencari bantuan yang lain gitu, Pak. Oke. Yuk, ditambahkan. Mana yang menjadi risikonya dari apa yang disajikan ini? Kalau Reja melihatnya yang mana yang jadi risiko? Atau sama seperti yang disampaikan tadi? Mungkin sama ya. Nah, kalau kita pengen bahas singkat ya,
Ini ada seseorang di satu pulau pengen ke pulau lain. Tapi di pulau ini kalau lihat nih ya seperti bongkahan es berarti suhu ya. Salah satu resikonya kedinginan. Resiko lain ya tenggelam. Resiko berikutnya ya dimakan ikan ya. Seperti itu hiu ya kalau kita lihat dari siripnya. Dan kita tahu bahwa hiu ini karnivora ya. Jadi kalau ada mangsa ini sepertinya cepat disambar ya, apalagi kelaparan. Nah, berbagai hal yang dikemukakan tadi itu kira-kira gambaran sederhana ya dari resiko dalam kita kehidupan nyata. Nah, yuk kita masuk ke dunia usaha ya. Kita mulai dengan slide 3 ya. Nah, pada slide 3 ya, di sini dikatakan pengusaha itu suka return ya. Return ini nama keren ya dalam keuangan. Sebenarnya itu hasil ya, atau katakanlah duit masuk ya. Jadi pengusaha itu suka sekali return. Uang yang diterima ya, kas yang diperoleh dan segala sesuatu yang menurut dia itu menguntungkan. Tapi tidak mau risiko ya, tidak menyukai risiko. Dan ini adalah kondisi umum. Tapi kalau kita beralih ke dunia nyata, tadi ini di dunia mimpi ya, pernyataan yang pertama tadi. Kalau kita masuk ke dunia nyata ya di situ ya, konsepnya adalah risiko tinggi, hasil juga pasti tinggi. Tapi kalau risiko rendah, ya hasil juga pasti rendah. Contoh, kalau kalian menggunakan uang 50.000 untuk buka usaha, dengan pakai uang 5 juta untuk buka usaha. Tentu kalau kita punya uang 50.000 ya, untuk 100% ya juga paling 50.000. Berarti masuk ke mana dia? Low risk, low return. Ya, dikit risiko, dikit juga untung. Ya, hilang-hilang 50.000 mungkin tidak terlalu nangis ya. Tapi kalau coba hilang kalau 5 juta ya, itu kiriman sudah berapa bulan yang kita tabung misalnya, kalau ini hilang rugi wah. Bisa berminggu-minggu nih nangisnya. Maka disinilah konsep nyata dari dunia usaha, bahwa kalau risikonya tinggi, kita harus siap dengan keuntungan tinggi ya, kita berharap keuntungan tinggi ya harus siap dengan risiko juga tinggi ya. Tapi kalau kita berharap main dikit-dikit saja ya, ngambil keuntungan dikit ya juga risikonya. Nah ini permulaan dari konsep ini. Nah kita lanjut di berikutnya ya. Lalu kita juga bisa bahas secara mendetail ya. Kalau tadi kita cerita tentang risiko ya, kalau kita klasifikasikan sederhana, sebenarnya risiko ini kita bagi dua ya. Risiko tunggal sama risiko yang dalam bentuk portofolio. Jadi portofolio ini mengingatkan adik-adik lagi bahwa portofolio ini itu adalah kumpulan ya. Jadi misalnya adik-adik punya DPNA sudah 7 semester, kalau dikumpuli ya itulah portofolio nilai evaluasi. Berarti usaha sering sekali ya, para pengusaha itu nggak cuma punya satu usaha. Dia punya toko fotokopi, dia punya misalnya kantin, dia punya misalnya kosan. Nah, kumpulan dari berbagai usaha ini namanya portofolio. Kenapa dia harus banyak usahanya? Biar kalau satu rugi, yang lain bisa nutupi. Jadi kalau risiko sendiri disebut dengan on stand-alone basis ya. Nah, kalau risikonya aset portofolio ya, dia disebut dengan portofolio aset ya. Jadi risiko itu dibagi dua. Kalau dia kita pecah-pecah namanya risiko tunggal, kalau dia kita gabungkan namanya risiko dalam bentuk portofolio. Nah, kita cek juga ya dalam konteks lain di slide berikutnya. Risiko ini juga ya bisa kita klasifikasikan ya dalam dua tipe ya, yaitu depreciable risk dan market risk ya. Karena ini dicabut-cabut istilah keuangan ya, jadi banyak istilah-istilah asing yang masuk ya. Jadi depreciable risk sama market risk ya. Kalau depreciable risk ini adalah risiko yang bisa didiversifikasi ya, artinya bisa diolah ya,
dikurangi misalnya, diperkecil, diminimalisir. Nah, kalau risiko market itu risiko pasar itu adalah risiko yang tidak bisa ditanggulangi. Nah, terkait dengan dua jenis ini ada nggak yang bisa ngasih contoh? Kalau risiko yang tidak bisa ditanggulangi itu misalnya risiko yang seperti apa? Ya, silakan. Risiko itu kalau menurut konsep di sini ya bisa kita bagi dua ya. Yang bisa kita tanggulangi artinya bisa kita olah. Sama risiko yang nggak bisa tertanggulangi ya. Artinya di luar jangkauan kita. Nah, menurut pemikiran adik-adik, kira-kira risiko seperti dua macam ini kira-kira bentuknya gimana? Misalnya ya, kalau dalam satu usaha, kita misalnya buat satu menu, nambah menu. Nah, berarti ya, kalau kita buat satu menu ya, artinya kita perlu nambah duit, nambah bahan, ya, kemudian harus nambah marketing dan lain-lain. Kalau nggak laku, ini sebenarnya kan bisa kita kelola. Ngelolanya gimana ya? Nambah menunya ya disurvei dulu, orang suka nggak. Mungkin tadi bahan-bahannya dicarikan bahan-bahan yang jangan dari tangan ketiga keempat, kalau bisa tangan pertama ya, atau yang punya kebun, biar harga bahan bakunya murah. Nah, risiko-risiko yang bisa diolah dengan yang tidak bisa diolah, kira-kira sederhananya seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau mau contoh yang lain misalnya, kalian sudah datang ke kampus misalnya, sudah nunggu 15 menit, 20 menit. Tiba-tiba dosennya ngasih kabar, nggak bisa masuk. Karena ada misalnya satu acara misalnya, atau tiba-tiba mobilnya mogok ya, atau tiba-tiba dia sakit. Nah, menurut kalian ini masuk ke mana? Sebagai mahasiswa, masuk resiko yang dapat ditanggulangi atau yang nggak dapat ditanggulangi? Yang tidak dapat, Pak. Yang tidak dapat ya. Kalau menurut adik-adik yang lain, kira-kira risiko ini masuk ke mana? Dapat ditanggulangi atau nggak dapat? Artian risiko di sini adalah dua macam. Kalau risiko pasar ini biasanya risiko yang sedang ngunci. Artinya ngunci apa? Di luar kendali kita. Misalnya tiba-tiba BBM naik. Nah, biasanya kalau BBM naik ya daya beli masyarakat kan turun. Karena duit orang habis banyak untuk beli BBM. Jadi biasanya kalau BBM-nya naik, biaya transportnya naik. Kalau biaya transportnya naik, biaya bahan baku naik. Kalau bahan baku naik, harga jual naik. Nah, yang seperti ini nggak bisa kalian kendalikan karena di luar jangkauan. Nah, yang seperti ini namanya market risk ya. Atau ada aturan pemerintah, wah nggak boleh ini, harus dibuat di dalam negeri. Itu juga termasuk risiko yang tidak bisa dikendalikan. Nah, gimana dengan risiko yang bisa dikendalikan? Ya, pemilihan barang baku, penunjukan direktur pemasaran, misalnya anggaran marketing, dan lain-lain. Yang kira-kira dalam kendali kalian. Nah, itu namanya risiko yang dapat ditanggulangi atau didiversifikasi. Jadi misalnya kalian mau buka cabang baru, ini risiko yang terdiversifikasi atau tidak? Ya, terdiversifikasi yang dapat diolah. Karena kalian kalau batal, ya mungkin nggak dapat risiko, tapi juga nggak dapat untung. Jadi kalau masih bisa kalian otak-atik, namanya risiko yang masih bisa terkendali ya, diversible risk. Kalau yang nggak bisa, namanya market risk ya. Ada pertanyaan terkait dengan konsep ini? Nah, kalau kita cek ya di slide berikutnya penjelasannya lebih detail ya. Di slide 6 misalnya di perceivable risk ya. Misalnya mogok ya. Jadi karyawan mogok itu sebenarnya di perceivable risk. Karena kenapa?
Ya, biar karyawannya jangan mogok ya, kita bisa banyak melakukan sesuatu. Misalnya gajinya dinaikkan secara berkala ya, tunjangannya ada, fasilitas kesehatannya ada, misalnya jam sosteknya ada. Nah, ini namanya diversitas ya. Kalau di market, di contoh slide berikutnya ya, itu adalah disebabkan faktor-faktor eksternal ya yang tidak dapat dikendalikan, seperti kalau di sini ya harga BBM naik yang seperti kata Pak Ilham tadi, kemudian perang ya. Nah, sekarang kan bagi kondisi perang Rusia Ukraina misalnya, kemudian juga perang Israel Palestina dan merambat ke berbagai negara lain, misalnya ke Iran ya, ke Yaman dan berbagai negara. Apa efeknya bagi kita? Minyaknya jadi jalur distribusi minyak jadi langka. Sehingga bagi negara-negara yang pengen beli minyak ya, itu kirimannya kadang telat. Efeknya apa? Kelangkaan. Kalau kita lihat sekarang misalnya kalau mobil solar ya, ngantrinya panjang. Kenapa? Ya, faktor ini jadi salah satu. Jadi karena distribusi yang terhambat ya, pengiriman minyak yang terhambat karena faktor perang ya. Dan ini di luar kendali, kita nggak bisa mengendalikannya, jangan perang dulu, nggak bisa ya. Oke, ini kira-kira dua konsepnya. Kita lanjutkan di slide 8 ya, tentang konsep menghitungnya. Nah, kawan, tadi kita di awal ya, seringkali bicara, oh ini risiko yang kendali, ya nggak bisa terkendali. Sekarang bisa nggak itu dihitung dengan uang? Bisa nggak dihitung dengan uang risikonya? Kalau menurut Ferry? Ferry, bisa nggak dihitung dengan uang untuk risiko? Sepertinya kalau misalkan menurut Ferry sendiri itu nggak bisa, Pak. Belum ya, Iya. karena ada beberapa hal yang abstrak. Kalau menurut Nurlina, bisa nggak dihitung? Misalnya, Nur sudah di kelas, Pak Firman nggak masuk tadi. Bisa nggak dihitung risikonya? Untuk itu bisa sih Pak menurut Nurlina. Bisa ya. Nah, contohnya gimana ngitungnya kalau menurut Nur? Apa yang dihitung? Kalau Pak Firman nggak masuk, kalian sudah nunggu lama di kelas misalnya. Kalau misalnya dalam konteks misalnya kami sudah nunggu di kelas, terus Pak Ah, Firmannya nggak jadi nggak datang ya. berkelas, itu resikonya ya. Dan mungkin kan kalau misalnya eh, ada yang belum OTW dari rumah juga uang untuk transportasi untuk ke kampus Oke, gitu Pak. jadi Jadi ada itu bisa waktu bisa di yang terbuang ya, BBM yang habis terbakar, kemudian depresiasi aset, misalnya motor, mobil ya, itu semua bisa kita masukkan sebagai risiko. Nah, hal-hal yang abstrak ya belum bisa kita hitung ya, tapi hal-hal yang bisa kita lihat ya itu bisa kita uh, perhitungkan ya. Jadi di sini kalau pengen ngitung penghasilan rata-rata penghasilan ini dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jadi rata-rata penghasilan itu sama dengan uang masuk ya. Biasanya diambil persen ya. Uang masuk, amount receive ya. Uang masuk atau kas masuk dikurang dengan modal dibagi dengan modal awal juga ya. Jadi uang masuk dikurangi dengan modal dikurangi dengan uang masuk dibagi dengan modal. Jadi ini untuk menghitung berapa persen misalnya keuntungan ataupun arus kas yang diperoleh seorang pengusaha. Ya. Saya lanjut ke contoh ya, lompat saja ke slide 11, slide 10 ya. Coba kita lompat ke slide 10. Nah, gimana ngukurnya ya? Untuk resiko ini kalau mau diukur secara matematis pakai 3 ini ya. Jadi kalau mau diukur secara angka-angka, kita bisa ngitung pakai return, expected return, kita pakai deviasi, atau kita pakai koefisien variasi. Nah, coba kita cek satu saja ya, atau dua ya, terkait ini ya, terkait dengan cara ini. Jadi untuk menghitung satu risiko, kalau dia tidak portofolio ya,
stand alone ya, risiko tunggal, kita bisa hitung pakai 3 cara ya. Kita mulai cek dari yang pertama. Nah, kalau di slide 12 ya. Jadi di 12 ini return yang diharapkan itu sama dengan risiko yang ditanggung. Jadi expected return sama dengan risk ya. Jadi risiko yang ditanggung sama dengan keuntungan yang ingin diperoleh. Artinya apa? Kalau ingin untung 5 juta, siap-siap rugi 5 juta. Nah, begitu sederhananya. Kalau ingin untung 10 juta, jangan pernah mimpi ruginya cuma 5 juta. Kita juga harus siap dengan kerugian 10 juta. Jadi expected return sama dengan expected risk ya. Jadi return yang diharapkan, hasil yang kita pengenkan ya, yang kita inginkan, itu sebenarnya juga sama saja dengan risiko yang harus kita tanggung. Ini di rumus pertama ya. Kalau di sini ya perumusannya untuk tingkat keuntungan yang diharapkan K sama dengan KI dikali PI ya. KI itu apa? Tingkat pengembalian. PI itu apa? Probabilitas. Nah, di sini Pak Uren jelaskan dikit tentang probabilitas. Jadi kita kan bisa nebak. Tadi seperti contoh ya. Pak Firman tadi masuk misalnya atau enggak bisa ditebak. Namanya PI, probabilitas. Jadi gimana cara nebak Pak Firman masuk atau enggak? Ya lihat saja 3 kali minggu terakhir. Kalau minggu pertama masuk, minggu kedua masuk, minggu ketiga masuk, kemungkinan minggu keempat masuk enggak? Kira-kira kalau minggu pertama Pak Firman masuk, atau minggu kedua masuk, minggu ketiga kira-kira masuk enggak? Masuk. Masuk ya. Begitupun dengan usaha. Kalau misalnya ketika bulan pertama untung, bulan kedua untung, kita bisa tebak dengan sederhana bulan ketiga untung. Tapi keuntungan yang kita tebak sama saja dengan kerugian juga yang kita akan tanggung. Tapi untuk melihat kerugian dan keuntungannya, rumusnya kita pakai K ini ya. K sama dengan berapa keuntungan yang diharapkan, yaitu KI dikali PI. Jadi KI tadi tingkat pengembalian, misalnya kita pengen untung 50%, berarti KI itu 50%. Nah, yang KI ya, coba dibesarkan dikit, KI 50%. Tapi kita yakinkan dulu, kemungkinan terjadinya berapa? Di slide 12 ya. Nah, kemungkinannya berapa? Ini ragu-ragu, berarti buat 50%. Berarti tadi 50% kali 50%. Ya. Nah, itulah tingkat keuntungan dan kerugian. Nah, di cara kedua, ya, kita bisa hitung dengan model berikutnya, ya, cara berikutnya, yaitu deviasi standar, ya. Nah, ini yang kita di tabel, ya. Nah, yang kita di tabel tadi, ya, kita cek di tabelnya sebagai datanya. Kelihatan nggak yang di tabel? Yang di tabel halaman 13, ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, coba kita ambil satu ya di sini. Ini ada dua perusahaan, PT Wings Food, PT Indofood. Di sini ada booming, berarti ini kondisi ekonomi. Booming, normal, resesi. Jadi kalau dalam kondisi ekonomi booming yang sedang bagus, kira-kira dia akan terjadi 30%. Tapi kalau normal, kira-kira karena sekarang itu lebih banyak normalnya, ekonomi itu ya kira-kira 40%. Nah, kemungkinan dia resesi itu akan sama dengan booming. Karena jarang-jarang terjadi misalnya. Itu adalah 30%. Nah, kalau tingkat keuntungan diharapkan adalah 100%, 15%, 70% untuk Wings, Indofood adalah 20%, 15%, 10%, maka kita bisa hitung return yang diharapkan. Coba kita lingkari di Wings ya. Wings itu keuntungan yang diharapkan adalah 100, 15, 70 ya. Karena di awal tadi kalian ingat ada rumusnya KI kali PI, ya.
K itu adalah keuntungan yang diharapkan tadi, kali PI itu probabilitas, maka 100 kali 0,3 atau 30%, 10, 15 kali 0,4 atau 40%, 70 dikali 0,3 atau 30%. Ya. Ini kita tambahkan. Nah, yang dalam kurung ini artinya itu adalah minus. Jadi dalam kurung itu menggantikan tanda min. Yuk kita lihat ya perhitungan di Wings 100% kali 30 atau kali 0,3 ya. Kan 30% itu 30 per 100. Jadi kalau 30% bagi 100, 30 bagi 100 ya 0,3. Berarti 100% kali 0,3 tambah 15% kali 0,4 tambah min 70 kali 0,3. Nah, hasilnya adalah 15%. Coba ada yang coba-coba ngitung pakai kalkulator, ketemu enggak? Apakah ketemu? Benar yang disajikan di situ? Bener, Pak. Benar, Pak ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira ada yang belum bisa terkait dengan perhitungannya? Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk pertemuan hari ini, Pak Irwan kira cukup sampai di deviasi saja ya. Sisa materinya bisa dipelajari secara mandiri. Juga di slide terakhir ya ada tugasnya ya, juga silakan dikerjakan. Untuk minggu depan kita ada di materi leadership atau kepemimpinan juga silakan dipelajari. Silakan baca-baca berbagai literatur yang dimiliki ya. Tugas nanti dapat dikumpulkan ya di beberapa hari kemudian di LMS, di e-learning ya, di akun masing-masing sudah akan upload ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau komentar ya terkait materi bisa kita lanjut nanti di kolom chat ya ataupun melalui akun. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Pak Irwan ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.